yang mengemban amanah rakyat. Seyogyanya, mereka harus dapat melayani rakyatnya dan menjadi teladan. Selain itu, pemimpin tersebut tentulah diharapkan dekat atau peduli dengan rakyatnya. Gubernur DKI Jakarta yang satu ini, Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, memang terkenal suka melakukan tindakan mengejutkan. Seperti saat perayaan Hari Ulang Tahun Jakarta ke-486 Juni 2013. Gubernur berusia 52 tahun ini tak canggung mengenakan kostum unik yang mirip pakaian kaisar di Cina yang terbuat dari bahan ramah lingkungan. Saat merayakan Hari Ulang Tahun Ibu Kota Indonesia tercinta ini, Jokowi menunggangi kuda menyusuri jalur Jakarnaval dari Balai Kota menuju Bundaran HI di Jalan MH Tamrin. Dari atas kuda itu, Jokowi terus-menerus melontarkan senyum dan lambaian tangannya ke masyarakat Jakarta. Selain itu, untuk menunjukkan kedekatannya dengan rakyat Jakarta, saat memberikan sambutan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Jokowi menggunakan bahasa Betawi walau dengan logat Jawanya yang kental. Di sini aja nyampein pidato kali ini gunain bahasa Betawi. Mohon maaf, kami para tokoh masyarakat Betawi. Kalau bahasa aja campur aduk atau kurang pas logatnya. Lalu bagaimana dengan aksi pemimpin lainnya seperti para presiden? Berikut presiden-presiden yang peduli rakyat versi on the spot. Apa yang dilakukan Barack Obama, Presiden Amerika Serikat berikut ini mungkin bisa menjadi contoh bagi para pemimpin. Akibat krisis ekonomi yang melanda negeri Paman Sam itu, sejak 1 Maret 2013, Obama menyumbangkan 5% dari total gaji tahunannya ke anggaran pemerintah Amerika Serikat. Dalam setahun, Obama mendapatkan gaji 3,9 miliar rupiah, sehingga ia akan menyumbangkan sekitar 195 juta rupiah untuk anggaran negara. Obama melakukan hal ini dengan sukarela atas simpati terhadap masyarakat yang terkena imbas pemotongan anggaran negara. Atas pemangkasan anggaran pemerintah itu, para pegawai negeri sipil bisa terkena pengurangan gaji, sampai kemungkinan terburuk kena di PHK. You know you're everything to me, and I could never see. Mantan Presiden Iran, Mahmud Ahmadinejad, ternyata merupakan salah satu pemimpin negara yang patut dicontoh. Pria yang resmi menjadi Presiden Iran pada tahun 2005 ini, kabarnya hanya memiliki satu rumah sederhana seluas 175 meter persegi dan mobil keluaran 1977. Ketika baru menempati jabatannya, ia meminta pembantunya menggulung karpet antik peninggalan Persia di Istana Negara. Karpet itu diganti dengan karpet biasa. Menariknya, sebagai presiden kala itu, ia menolak kursi VIP di pesawat kepresidenan. Tak hanya itu, ia juga lebih suka tidur beralaskan karpet dan selimut walau sedang berada di hotel mewah. Presiden ke-6 Iran itu juga tak mengizinkan anak-anaknya menggunakan mobil, rumah, listrik, maupun fasilitas yang dibiayai uang rakyat. Bagi Ahmadinejad, ia menempatkan dirinya sebagai pelayan dan pengabdiannya sebagai presiden adalah sebuah tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran. I'm about to lose my mind. You've been gone for so long. John F. Kennedy merupakan salah satu mantan presiden Amerika Serikat yang terkenal. Presiden ke-35 negara adik kuasa itu juga dikenal menolak menggunakan gajinya untuk keperluan pribadinya. Saat itu gaji Presiden Amerika Serikat sebesar 994 juta rupiah dengan tambahan 498 juta rupiah. Kennedy lebih memilih menyumbangkan gajinya untuk amal. Cintaannya kepada orang miskin terlihat dalam setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satunya, ia berusaha meningkatkan upah dan memperbaiki kondisi kerja. Selain
Selanjutnya adalah Nelson Mandela, pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan apartheid. Penerima Nobel Perdamaian ini memang dikenal sebagai sosok yang sederhana. Begitu menjadi presiden tahun 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Bahkan mantan presiden yang nyaris meninggal pertengahan Juni 2013 ini kemudian menyerahkan sepertiga gajinya untuk membantu anak-anak kelaparan. Rumah Mandela di Johannesburg, Afrika Selatan maupun di desa asalnya Kunu terbilang sederhana dan tak ubahnya dengan rumah masyarakat umum. Padahal sejak dahulu ia sosok yang disegani dunia. Tahun 1994, ketika negerinya didera hutang warisan rezim lama, Mandela menyerukan pejabat negerinya untuk mengencangkan ikat pinggang. Dan sebagai langkah awal, ia memulai dengan memotong gajinya sendiri dan gaji wakil presiden demi kesejahteraan rakyatnya. Lain lagi aksi yang dilakukan oleh mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak. Pria berusia 71 tahun ini rela menyumbangkan seluruh gajinya selama menjabat 5 tahun untuk orang tidak mampu dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bukan kali ini saja terjadi. Lee yang menjabat sebagai presiden sejak 25 Februari 2008 telah sejak lama akrab dengan kegiatan amal. Mantan CEO di sebuah perusahaan konstruksi dengan kekayaan berlimpah ini juga menyumbangkan gajinya saat menjabat sebagai wali kota Seoul pada 2002 sampai 2004 silam. Saat itu gajinya disumbangkan untuk anak-anak pembersih jalan dan petugas pemadam kebakaran. Saat berkampanye sebagai capres, Lee pernah berjanji untuk menyumbangkan kekayaan pribadinya yang bernilai lebih dari 298,2 miliar rupiah kepada orang miskin. You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand. Lagi-lagi aksi Presiden Amerika Serikat yang patut dicontoh. Presiden Amerika Serikat ke-31, yaitu Herbert Hoover, dikenal telah aktif di dunia amal jauh sebelum dirinya menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Saat Perang Dunia ke-1 terjadi, Hoover bersama dengan Komite Relief Belgium yang didirikannya mengeluarkan lebih dari 9,9 triliun rupiah untuk memberi makan 11 juta warga Belgia yang kelaparan. Kendati demikian, ia menolak sejumlah penghargaan atas kegiatan amal yang dilakukannya. Saat ia menjabat sebagai Presiden Negeri Paman Sam periode 1929 hingga 1933, Hoover menolak menerima gaji. Ia lebih memilih menyumbangkan gajinya untuk kegiatan amal. Sikap itu mengakibatkan Hoover tercatat sebagai salah satu Presiden Amerika Serikat yang dermawan. Pemirsa, itulah presiden-presiden yang peduli rakyat versi On The Spot. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just